Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Shoki dari kelas akuntansi semester 3 pagi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu data kuesioner atau primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Lalu data kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden, jawaban responden atau atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Lalu di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, terus ada uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T atau uji F, dan uji koefisien determinasi. Statistika deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Lalu di sini ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apa instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang merupakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Ujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Lalu ada uji reliabilitas, adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angkat untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Lalu kita langsung aja mengoperasikannya di SPSS. Di sini sudah ada kumpulan-kumpulan hasil dari koresponden yang sudah kita kumpulkan dari layar reaksi. Untuk melakukan pengujian data kuesioner atau primer terdapat kolom nama di sini, kolom nama, kolom gender, dan kolom kelas. Dan B1 sampai B6-nya ini itu adalah variabel Y1, yaitu kemandirian belajar. Untuk angka yang ada di dalamnya itu adalah jawaban seperti setuju, tidak setuju, atau dan seterusnya. Lalu di sini ada M1 sampai M5, itu variabel Y2 atau motivasi berprestasi. Lalu di sini juga ada W1 sampai W7, itu untuk variabel dependen atau variabel Y. Nah, di sini angka-angka 1 sampai 5 ini yang berarti itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Seperti itu. Lalu sesudah ini kita akan mencoba mengoperasikannya ke data primer tadi dengan cara pertama kita ke analyze, kita ke scale, ke reliability analysis. Di sini kita pindahin awalnya B5 sampai B6 nya dulu. Kita blok. Lalu kita pindahin ke sini. Lalu kita ke statistik. Kita
pilih scale if item deleted, klik continue, kita klik OK. Lalu yang kedua sama seperti tadi, kita akan membedakan yang sekarang yang M1 sampai M5 nya. Kita ke scale, ke reliability analysis, kita pindahin dulu B1 sampai B6 nya ke tempat yang awal. Lalu kita pindahin yang M01 sampai 5 ke sini lagi. Ke statistiknya kita pilih juga scale if item deleted lagi, kita klik OK. Lalu yang terakhir kita pindahin juga W1 sampai W7 nya. Sama seperti tadi, kita ke analyze, kita ke scale, kita ke reliability lagi, kita pindahin lagi M01 nya ke sini, lalu kita pindahin W1 sampai W7 nya ke sana. Kita blok biar lebih cepat, masukin. Kita ke statistik lagi, kita cek, kita pilih lagi scale if item delete, continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya yang keluar dari Y1, Y2, dan data dependennya. Yang pertama, cache processing summary-nya itu jumlahnya ada 171. Yang tadi jumlah korrespondennya ada 171 dan totalnya 100%. Lalu di sini ada reliability statistiknya. Cron batch alpha-nya 0,767 dari n of itemnya 6. Artinya data reliable-nya itu lebih besar dari 0,6. Sini yang berarti itu valid. Di sini cron batch alpha-nya lebih dari 0,6, yaitu 0,767, yang artinya datanya itu valid. Terus lalu item total statistiknya kita bisa dilihat dari corrected item total correlation-nya, itu rata-rata semuanya lebih dari 0,3, yang berarti itu valid juga. Di sini uji validitasnya, corrected item total correlation-nya lebih besar dari 0,3, maka pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation di sini, pada tabel ketiga. Nah, di sini rata-rata besarannya itu lebih dari 0,3, berarti itu valid. Lalu sama juga penjelasannya dengan Y2. Y2 itu sama tadi, cache processing summary-nya isinya sama 171, 100% totalnya juga. Terus ini reliability statistiknya, cron batch alpha-nya 0,818, yang berarti itu valid lebih dari 0,6. Terus di sini ada corrected item total correlation-nya rata-ratanya lebih daripada 0,3 semuanya, yang berarti valid juga. Lalu yang terakhir, di variabel Y atau dependennya sama, totalnya ada 171, semuanya 100%. Terus ada reliability statistiknya, cron batch alpha-nya itu 0,778, yang artinya itu valid karena lebih daripada 0,6. Lalu terakhir ada correct item total correlation-nya valid juga karena lebih daripada 0,3. Ya, seperti itu kira-kira penjelasan yang saya ingin sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.